pemirsa Nah, persoalan pemirsa, apa saja nih yang harus kita pikirkan lebih jauh sehubungan dengan musim penghujan, musim banjir di tengah pandemi. Jadi apa saja nih yang harus kita pikirkan, harus diantisipasi ya Dokter Boyke ya. Di Kata Dokter malam hari ini kita bahas semuanya barengan sama Dokter Oki. Dokter Oki, kita mulai lagi tadi. Tadi kita ulang ya dok ya, ada diare, ada leptospirosis, ada satu lagi diabetes. Iya dok. Nah, kalau sebenarnya sih diare itu kan udah sering banget ya. Iya. Typhoid termasuk ya berarti ya? Salah satunya di dalam ya dok, bisa. Karena kita barangkali makannya nggak bersih, itu kan berasal dari makanan ya dok ya? Ya jadi tifus memang salah satunya adalah dari makanan. Dari makanan, dari minuman yang tercemar. Dan kita tidak bisa menjaga higiene kita. Kita makan, masuk ke dalam tubuh, dia masuk diserap oleh saluran cerna, menyebar dari badan kita. Baik. Inkubasinya karena dia bakteri, gejalanya juga agak berbeda dengan gejala virus gitu dok. Jadi dia gejalanya biasanya fatigue, capek, lemes, demamnya pada menjelang sore-sore. Biasa peaknya pas sudah hari ke-5 atau ke-7 dari gejala dia masuk, baru dia muncul gejala. Nah, jadi dari pola demamnya yang harus kita bedakan. Bisa kita lihat dari situ dokter. Jadi kalau bakteri dia memang lebih cenderung lebih sopan demamnya menjelang malam. Beda sama si virus yang dadakan ya. Betul, dadakan. Dan penanganannya pun beda karena ini kan bakteri. Jadi memang perlu antibiotik dok di sini. Tentu sebelum kayaknya bakteri jadi lebih gampang ya dok ya, ada obatnya langsung gitu ya. Terkesan demikian dok, walaupun kita sebagai dokter tentu tidak menganggap remeh semua kasus ya. Ya nggak bisa nganggap sepele ya. Cuma betul dok, jadi memang untuk kasus antibiotik untuk bakteri kita terus terang seolah-olah menjadi lebih mudah, lebih bersyukur kita menghadapi bakteri saat ini dibandingin virus. Dulu kita jarang virus kita anggap. Ya tapi kadang-kadang katanya gejala-gejala diabetes, demam berdarah sekarang pun mirip-mirip kadang-kadang ke tifus. Kalau dua-duanya diperiksa kadang-kadang bidannya juga masih positif, dua-duanya itu gimana tuh dok? Ya, tentu dalam pemeriksaan, kalau untuk pasien memang dia agak membedakan, maka agak susah membedakan. Tapi tugas kita di sini pada saat pasien menerima, tentu kita setelah kami periksa fisik, kita tanya-tanya, tentu kita ada periksa penunjang ya dok. Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan tentu pemeriksaan darah, laboratorium sederhana, baik. Itu pun sudah kita bisa bedakan bahwa ini arah ke arah virus kah atau ke arah bakteri, gitu dok. Dan tentu di sini kita bisa melihat karakteristik dari imun sistem kita. Contohnya, misalkan kalau virus itu kita punya tentara loh yang jago ngadepin virus namanya monosit. Monosit itu akan cenderung lebih naik dok untuk kasus-kasus virus. Untuk virus sudah kelihatan tuh ya. Monositnya ya? Iya. Kalau bakteri dia limfositnya nanti dia banyak bergejolak, mungkin dia akan turun. Sel darah putih umumnya dia akan bisa naik ataupun turun. Kita bisa tahu karakteristik. Ini suatu mikroorganisme virus kah, bakteri kah? Dan semua ini hasil tes darah nih pemirsa nih. Dokternya baca tuh dia udah bisa ngasih jalannya kemana, kira-kira udah bisa kelihatan. Betul. Gitu ya. Makanya bukannya iseng-iseng disuruh periksa darah, enggak nih pemirsa ya. Itu gambarannya. Berarti kadang-kadang dia memang mirip-mirip tapi bisa tetap dibedakan. Iya. Tapi jadinya kalau tifus itu diabetes. jadi lebih gampang karena ada obatnya langsung untuk tifus ya. Gitu ya. Dokter. Tapi kalau DBD itu ceritanya gimana? Kan dia virus. Betul dok, dia virus, semua virus itu adalah self-limited disease dok. Self-limited disease, dia akan mati sendiri. Termasuk COVID ya? Betul dokter. COVID itu pun sebetulnya yang kita hadapin sekarang ini, kita menunggu virus itu selesai. Yang kita kerjain. Berapa lama sih dok? Biasanya kan orang harus isolasi itu 14 hari. Benar, tapi sebenarnya tuh ada beberapa hari aja orang udah kayak Trump aja 3 hari udah beres sih. Dia langsung udah bisa aktivitas lagi. Sebenarnya berapa hari sih dibutuhkan untuk supaya kita yakin? Daya tahan tubuh lagi dong. Jadi memang rata-rata untuk virus itu selesai adalah sekitar 7 sampai 14 hari dok. 7 memang sampai 14 hari yang umumnya ya dok. Tapi ada juga yang sampai 28 hari dia baru selesai. Nah dengan kemajuan udah selama 9 bulan kita hampir 10 bulan kita mengenal COVID ini, lama-lama kita sudah mulai mengenali gayanya kayak apa sih ini karakteristiknya. Memang sekitar dan memang si COVID ini adalah sekitar 14 sampai 28 hari dia akan selesai. Dan badan kita doakan kita survive, kita mempunyai antibody gitu dong. Jadi orang-orang yang sudah punya antibody seandainya virus itu terkena lagi, dia udah lebih cepat lagi perbaikannya. Betul. Jadi kalau misalkan contohnya saya kena infeksi COVID, kemudian saya alhamdulillah sembuh, saya punya antibody, tapi saya terkena lagi, bisa dok. Cuman antibody yang saya terbentuk itu adalah menjadi sebuah sel memori tentara yang sudah jago gitu. Oh saya udah tahu nih COVID-19 masuk badan saya nih. Musuhnya yang kemarin nih masih dia langsung tahu. Dia bisa tahu. Gitu. Perlu vaksin nggak? Ya dok? Perlu divaksin nggak?
mereka yang sudah pernah terkena positif? Nah, ini masih perdebatan dok, tapi ke beberapa kelompok sih sebaiknya divaksin saja, Nah, gitu dok. karena yang kita tidak tahu adalah seberapa lama tentara jago ini masih Betul, ada dok. gitu kan. Kan Oke. COVID-19 juga banyak serotype-nya ya dok ya, banyak tipe-tipenya. Jadi Oke. vaksin itu tetap kita sarankan pada kasus-kasus yang sudah pernah terkena Oke. tetap divaksin. Dan gitu. maksudnya gini, walaupun dia udah pernah kena pun bukan berarti kemudian nggak pakai protokol kesehatan kan, Betul. tetap jaga. Harus gitu dijaga, ya. 3M itu. Jadi intinya sekarang sama, siapapun juga yang sudah pernah kena punya antibodi pun tetap protokol kesehatan. Yang divaksin pun tetap nanti Harus tetap pakai pakai. protokol Sampai nanti kesehatan. semua orang divaksin, barangkali dunia udah bisa bilang bahwa oh kita udah bebas nih gitu ya. Iya, berdasarkan dari angka kejadian daripada COVID-19 di dunia ini, apakah kita doakan aja ya, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa vaksin sudah bisa kita dapatkan dan prevalensinya semakin turun. Nah, kebijakan pemerintah setiap negara pasti sudah memutuskan bahwa ini sudah COVID sudah bisa kita kalahkan, insya Allah. Iya, Ya iya. udah. baru Sebenarnya bisa. kan kejadian ini kan bukan baru sekali ini kan ya Betul, dok. dokter. Maksudnya kan dulu kita punya cacar gitu Iya. ya dok ya. Atau barangkali apalagi ya dok yang Ya, pernah flu sekian. yang tahun Ya, mungkin 1920 yang 100 paling tahun dekat. yang lalu. Ya itu SARS kan sama kalau itu kan MERS. benar-benar Flu pandemi seluruh dunia pandemi juga seluruh ya. dunia Tapi juga. kalau itu kan kita nggak dapat vaksinnya. Kalau itu Ya. ceritanya adalah kita menunggu sampai nggak ada orang tertular lagi gitu ya. Lama-lama hilang sendiri. Si virus ini memang pada dasarnya setelah 14 hari, 28 hari ya dia udah mati, udah selesai. Selesai, Dia dokter. memang kerjaannya cuma segitu doang gitu. Iya. Tapi kalau dia nggak punya host baru. Kalau dari saya udah selesai dia pindah ke dokter Oki kan ya diterusin Dia dokter nyebar Oki. lagi. Itu Dari dia, sana baru seminggu pindah ke situ, di situ Iya. terusin lagi. Oke, dokter, Ya. satu lagi di bencana banjir ini kan sering terjadi leptospirosis. Ya. Ini Seperti dia apa nih. deh penyakitnya? Ya dok, dia mikroorganisme ini dia memang ada banyak dikeluarkan dari air seni mamalia kayak tikus, ya dok ya. Nah ini karena pada banjir itu kan sering ada genangan. Pada saat musim hujan ini ada sering ada Iya, genangan. iya, Gak mesti harus banjir juga loh. Jadi tetap kita harus menggunakan alas kaki yang baik di musim hujan ini. Kalau sendal jepit aja kayaknya kurang kali ya, harus pakai sepatu atau apa di musim hujan. Karena dia akan masuk melalui sela-sela pori-pori kaki. Itu dari Nah, sela yang kulit susah kita kalau masuk. banjir ya dok, Iya, kalau benar. banjir udah sedada tuh gimana? Nah itu sudah resiko tinggi. Leptospira apalagi daerah yang padat dan tentu dengan jumlah populasi tikus yang banyak itu udah harus Ini siap-siap. tikus godnya sekarang gede-gede loh tau di Nah, Jakarta itu. itu loh. Ya, gede-gede bukan soal gedenya dok, dia pipis apa enggak, masalahnya Masih pipis gitu. lah, apalagi banjir. Apa kita pakein ituan ya, apa namanya diapers gitu semuanya. Iya. Tapi apapun ceritanya ya dok, ya kan ini kan tahunan ada terus tuh dok. Ya. Itu kalau leptospirosis itu apa sih dok? Apa yang dirasakan gejalanya apa oleh sih dok? si Itu, dok? penderita. Baik, pada saat masuk itu gejalanya dia akan menyerang berbagai organ, salah satunya adalah ke hati. Dia gejalanya seperti kayak hepatitis. Ya kuning. Iya, matanya dia bisa jadi kuning. Tapi bedanya adalah dia akan mengalami nyeri di pada betis. Gitu, pada otot betis. Pada otot betis dia akan nyeri disertai Nyerinya dengan tuh hebat dok. nyerinya hebat, di nyeri tekan aja udah sakit sekali. Gitu. Jadi dari nyeri Berarti kalau udah yang datang kuning-kuning dipegang betisnya sakit betul. ya Jadi leptospira buat nih. teman-teman kita buat pegang betisnya kalau sakit kita di musim hujan begini kita udah mikirin leptospirosis. Ya, udah mana musimnya musim banjir Benar lagi udah sekali. gitu ya. Ya. Nanti pertanyaan langsung ini, Bapak di tempat Bapak banjir-banjiran Pak gitu langsung gitu ya. Betul sekali. Kita harus tanya terus di rumah Nah. banyak gak tikus lewat-lewat berseliweran nggak? Pemeriksaan laboratorium apa yang biasanya dianjurkan selain tadi kuningnya untuk membedakan dengan hepatitis pastinya Ya, tentu dari pemeriksaan fungsi hati seperti kita tahu SGOT, SGPT akan selalu sama-sama naik ya dok ya. Iya. Cuman yang bisa kita lihat adalah dari karakteristik tadi, mungkin dari awal limfositnya dia Iya, turun iya, kah, iya. monositnya naik kah. Kalau untuk kasus virus kan yang monosit dia akan naik. Iya, Lalu iya. kita curiganya apakah hepatitis nih. Dan selain dari gejala klinis. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan serologi untuk Iya, biar leptospira. ketahuan juga lebih Betul, jauh. pemeriksaan antibody. Tapi itu sayangnya baru diperiksa sekitar 7 hari setelah orang itu terkena. Gitu. Jadi kalau misalkan baru 3 hari kena, tentu Berarti pemeriksaan- gejala yang kita kejar dong. Betul ya. sekali dok. Dok, tapi banyak nggak dok tiap tahun dok leptospirosis? ini? Leptospirosis Banyak, di Dok, Jakarta ini banyak. Cukup banyak dok. Apalagi kalau memang banyak ada, tapi paling akan banyak jika terjadi wabah banjir yang mungkin yang besar seperti beberapa tahun yang lalu. Itu angka leptospirosis meningkat. Nanti peran masyarakat, tapi walaupun meningkat, angka kejadiannya memang tidak semakin meningkat terus tiap waktu, tapi dia tetap stabil dan agak sedikit menurun. Hal ini disebabkan karena memang pengetahuan masyarakat juga mungkin sudah lebih paham ya untuk keadaan Iya, banjir. nah seperti ini juga Mudah-mudahan. nih pemirsa, kita udah ngingetin kepada pemirsa sebelum kita banjir-banjiran, apalagi sekarang kan double nih ya, pandeminya masih jalan, plus tambah lagi satu lagi. Berarti dari sekarang kita udah ngingetin ada DBD, ada tipes dan diare, plus tambahannya lah ada leptospirosis. Nah, tambahannya sekarang di atas pandemi kita. Di segmen berikutnya Iya. kita akan cerita lebih jauh lagi yuk pencegahan supaya kita nggak ada yang sakit ya. Ya, dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya.